Selamat pagi bosku, semoga dalam keadaan sehat, sukacita, tetap kita dijauhkan dari sakit penyakit ya bosku ya. Oke, seperti biasa saya tetap akan memberikan pandangan hukum, tetap akan memberikan solusi-solusi yang terbaik agar kita semakin mengerti, wawasan kita semakin luas bosku ya. Oke, tetap dukung channel ini, like, share, dan subscribe supaya channel ini juga berkembang bosku ya. Mari kita saling mendukung. Oke, hari ini saya mau bahas tentang sengketa lahan bosku. Mungkin bosku pernah mengalami atau saudara atau teman yang sedang berproses secara hukum tentang sengketa lahan. Khususnya juga di Batam ini bosku, banyak sekali sengketa lahan. Saya juga pernah menangani sengketa lahan tanah banyak. Itu bisa menyita waktu, tenaga, pikiran, dan tidak sedikit uang kalau sudah sampai ranah pengadilan gugat menggugat bosku. Jadi pertanyaannya, bagaimana penyelesaian sengketa lahan ini bosku? Ketika si A berpendapat tanah yang ada di titik D ini adalah milik si A, datang si B, dia berpendapat bahwa di titik D ini tanah milik dia gitu. Jadi kalau dua orang ini berpendapat bahwa itu adalah miliknya, ya kalau tidak cepat diselesaikan bosku, maka itu keributan terjadi, gugat menggugat terjadi, tidak sedikit bacok-bacokan, terjadi kekerasan, tidak sedikit bosku kalau membahas tentang sengketa lahan atau tanah bosku. Jadi bagaimana penyelesaiannya gitu? Nah, itu mau kita bahas, bagaimana penyelesaian tanah ini supaya cepat, tidak mengeluarkan biaya dan tidak memakan korban. Oke bosku, gini, kalau si A berpendapat tanah yang D itu adalah milik dia, dan si B berpendapat tanah yang di D itu milik dia, maka lihat dokumennya. Kalau dokumen tetap dua-dua ada bosku, saran saya pergi ke BPN. Kalau si A alas haknya ada, si B alas haknya ada, dokumennya sama-sama resmi, saran saya pergi ke BPN, Badan Pertanahan Negara, karena di BPN itu semua data-data tanah di negara kita ini ada ini milik siapa, peta lokasinya ada, luasnya ada, riwayat kepemilikan dari awal sampai sekarang ada. Jadi jangan dulu sampai ke pengadilan, upayakan dulu mediasi. A dan B ini datanglah baik-baik ke BPN, cek siapa yang memiliki tanah itu sebenarnya. Minta kepada BPN buka semua data-data tanah tersebut begitu. Ketika sudah data-data tanah itu dibuka, maka akan ketahuan di situ siapa pemilik tanah tersebut, gimana riwayat tanah tersebut, luasnya berapa, petanya ada. Jadi ketika data itu sudah dibuka, ternyata si A yang mempunyai lahan tersebut sekarang, dan si B harus berbesar hati bosku. Ketika tanah itu, katakanlah tanah itu sudah dibangun si B, ya, tanah itu sudah dibangun si B, ternyata si A bilang, loh itu kan tanah saya, rumah saya, tanah saya, kenapa dibangun gitu. Ditanya, kamu mana dokumennya, ditunjukkan dokumennya, ini dokumen saya. Loh, saya juga ini dokumennya. Ketika datang ke, seperti saya katakan tadi, pergi ke BPN, jangan sampai ke pengadilan dulu karena akan banyak biaya yang akan keluar.
ke BPN dulu. Ketika sudah di cross check BPN, dibuka data semua, ternyata si A lah yang memiliki tanah aslinya, maka si B harus berbesar hati bosku. Membelikah tanah tersebut supaya apa? Supaya tidak digugat, tidak sayang dia sudah membangun rumah tersebut. Atau sebaliknya si A yang menguasai tanah tersebut, ya kan? Tetapi si B yang memiliki rumah yang aslinya begitu. Ya si A ini harus berlapang dada untuk mengganti rugi. Gitu penyelesaiannya bosku, sebelum bosku itu pergi ke ranah hukum. Karena menggugat itu sangat ribet, butuh biaya, waktu bertahun-tahun, tingkat pertama, tingkat kedua, banding, kasasi segala macam. Ya kalau kita punya uang gitu. Kalau kita nggak punya uang, ya kan. Jadi saran saya itu bosku, ketika ada sengketa tanah, kita merasa itu tanah kita, tanah itu milik kita, si B juga merasa itu tanah itu milik dia, sama-sama berkeyakinan punya hak, alas hak, datang ke BPN, selesaikan di sana baik-baik. Kalau sampai ke ranah hukum bosku, semakin terbukanya celah ada pelanggaran hukum di sana bosku. Ketika si A mempunyai tanah itu yang resmi, yang dilihat, dicek di BPN, tapi si B punya, loh kok bisa berdua gitu? Pasti ada pemalsuan, pasti ada nanti keterangan palsu di sana, ada penggelapan, ya kan? Jadi terbuka. Jadi supaya itu tidak merembet kemana-mana, supaya tidak timbul masalah baru lagi bosku, saran kita, kalau betul-betul berkeyakinan itu tanah miliknya, datang ke BPN, tanya riwayat tanah tersebut, tanya letak, peta, luas tanah tersebut. Ketika clear, yang merasa punya tanah itu dan yang tidak mempunyai tanah itu, dia harus berbesar hati mengganti rugi kah atau membelikah. Contohnya juga, si A resmi memiliki tanah itu, tapi si B tidak resmi memiliki tanah itu. Sudah dibangun rumah tersebut. Kalau si A tetap mau berkeinginan memiliki tanah tersebut, ganti rugilah punya si B karena sudah membangun itu, supaya selesai. Kalau nggak kayak gitu, kita menggugat capek bosku, capek ya. Kalau pengacara sih ya senang-senang aja gitu. Tapi kan masyarakat ini ya kalau punya uang, ya kan, kalau punya uang oke, fight di persidangan sampai dimanapun, gas. Tapi ini kan kalau nggak kita punya uang, ya kalau bisa selesaikan dengan kekeluargaan, mediasi ya bosku. Oke, itu aja pandangan hukum, pendapat hukum saya bosku. Ketika kita mempunyai permasalahan tentang tanah, cobalah ke BPN. Saya yakin BPN itu terbuka, karena ya BPN harus terbuka karena supaya kita tahu tanah itu milik siapa gitu. Kalau BPN tidak terbuka, saya pusing juga gitu ya, bisa orang bacoan. Seharusnya BPN terbuka, menunjukkan data, ini tanah siapa, ini tanah siapa gitu bosku. Oke bosku, sekian aja pendapat hukum saya mau sidang ini. Ya semoga pendapat hukum saya ini dapat mencerahkan bosku, mencerahkan pemikirannya. Jangan gegabah, jangan cepat mengambil kesimpulan, melangkah dengan pelan-pelan jika ini berkaitan dengan hukum bosku ya. Tetap semangat, jangan lupa dukung channel ini, like dan subscribe ya bosku. Tetap semangat, salam.